Wow, ini sih keren banget, lihat deh. Begitu masuk ada ruangan foyer yang di sininya tuh lihat deh, rumah ini desainnya keren banget. 3+1 kamar, di Tangsel harganya 2,1 miliar. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fahmi Estate. Hari ini kita kembali nih akan review salah satu rumah estetik dan keren banget dari Eastern Urban Capital yang baru aja launching, yaitu Clarity House yang letaknya ada di Jalan Ki Hajar Dewantara di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Lokasi sangat dekat dengan Bintaro juga, jadi kalau teman-teman mau ke daerah Bintaro atau mau ke daerah lain juga masih kejangkau banget nih. Seperti biasa, kita akan bahas dulu beberapa hal penting sebelum bahas rumahnya yang bagus banget. Pertama, ya jelas dari akses dan lokasi, teman-teman ke sini juga gampang banget. Jaraknya dari stasiun Jurangmangu ke sini sekitar 2,4 km. Dan dari sini mau ke pintu tol Pondok Aren yang terdekat itu sekitar 2,5 hingga 2,6 km. Terus teman-teman juga kalau nyari sekolahan, mau nyari pusat kuliner seperti McD, terus juga ada rumah sakit, itu jaraknya tadi saya hitung kurang dari 10 menit sudah bisa dijangkau. Jadi apalagi yang teman-teman butuh ketahui adalah kita bahas rumahnya nanti. Nah tapi tenang aja, ini adalah salah satu proyek terbaru yang kebetulan banget setelah launching, unitnya saat ini hanya tersisa 5 unit lagi. Dan yang akan kita review adalah tipe Viola, 8x11 dengan luas bangunannya 140 meter persegi. Nah kira-kira rumahnya seestetik apa dan sekeren apa? Langsung aja yuk kita lihat rumahnya. Nah kita mulai bahas dari tampak depannya ya teman-teman. Seperti biasa untuk konsepnya adalah Skandinavian, konsep yang biasanya digunakan oleh Eastern Urban Capital. Dan di bagian depannya sudah terdapat 2 carport mobil, bahkan bisa nambah 1-2 motor lagi. Dan di depannya juga konsepnya udah keren banget, jadi nggak perlu kanopi lagi, sudah aman nih, jadi sudah ketutupan. Jadi memang fungsi di rumah ini sangat tepat sekali, semuanya ada taman juga di bagian depan. Teman-teman, saya juga mau infokan, jadi yang akan kita bahas itu adalah bukan yang mengenai spesifikasi atau material lengkap dari masing-masing rumahnya. Namun, kita memang membahas khusus apa sih yang teman-teman bisa rasakan dan juga bisa nikmati ketika tinggal di rumah ini. Langsung aja yuk kita lihat ke dalam. Di sini juga sudah seperti ini kurang lebih nanti teman-teman dapatkan. Ada area terasnya, bisa untuk terima tamu, bisa untuk taruh box misalkan untuk paket, entah paket makanan kah, GoFood, atau mungkin teman-teman nanti beli paket ya seperti biasa belanja online, bisa taruh box di sebelah sini. Dan pintu juga sudah smart door lock dan sudah seperti ini ya, nanti kayu bengkirai seperti ini sudah terpasang di rumahnya masing-masing. Sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya. Wow, ini sih keren banget rumahnya. Begitu masuk ada ruangan foyer yang di sininya tuh tinggi banget, ada area kayak semi outdoor ya, tapi ternyata ini indoor loh. Nah, ini keren banget sih, bisa buat tempat kita bersantai. Jadi begitu masuk nggak langsung ketemu ruang utama di rumah ini. Nah di sini teman-teman nanti akan dapat kurang lebih seperti ini ya bentuk layoutnya, terus juga ada kayu bengkiranya sudah seperti ini. Nah lanjut nih, kita sekarang masuk ke area utama di rumah ini. Kita lihat ya teman-teman, ini areanya open space, jadi asli ini estetik banget rumahnya. Di sini bisa jadi ruang keluarga seperti ini. Kita lihat nih di ruang keluarganya bisa muat buat 3 seater nih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambah atau buat jadi yang letter U, nah itu mungkin bisa sekitar 5-6 orang. Lalu di ruang makannya juga ini bisa teman-teman buat dan sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini di rumah contohnya dibuatnya 2 seat plus 1 seat yang panjang. Atau misalnya mau butuh tambahan extension bisa di kanan kirinya kalau menggunakan meja yang seperti ini. Oke. Dan juga di sini area kitchennya juga besar banget. Ini kan bisa dikatakan dapur bersih ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat dapur tambahan di area belakang pun sebenarnya masih bisa. Cuma mungkin agak harus disesuaikan aja dengan bentuk dan ukuran rumahnya. Lalu nanti kita akan ke belakang ya. Di sini ada satu toilet. Ini area toilet dan ada storage. Jadi di belakang ini yang lokasinya di bawah tangga dijadikan storage room. Ini benar-benar sih biasa ya, Eastern itu kalau buat project selalu detail banget.
informasi juga teman-teman, jadi ini cuma inspirasi aja. Nanti teman-teman ketika beli rumahnya dapat itu kosongan. Tapi kalau misalkan teman-teman nih mau tiru isi perabotannya, isi interior desainnya, aksesoris apa aja digunakan juga bisa banget. Oke, yuk lanjut kita ke belakang. Nah, ini saya juga suka banget nih. Kalau misalkan teman-teman lagi ada acara keluarga atau mungkin kumpul-kumpul dengan teman, keluarga. Nah, di sini sudah pakai sliding door seperti ini. Jadi memang konsepnya itu adalah sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah itu sangat maksimal. Nah, saya jelasin juga teman-teman. Kalau misalkan tipe yang standar, itu ukurannya sampai sini aja ya, sampai tembok sini aja. Karena ini tipe rumah contohnya itu irregular, dia ada tanah lebih sekitar 5 meter, ini bisa dibuat seperti ini. Ini seperti taman ya, kita lihat ya. Wah, ini sih asik banget, emang rumahnya instagramable banget nih. Teman-teman bisa buat ruang santai seperti ini, atau nanti misalkan dibangun kolam renang, atau mungkin ruangan khusus tambahan, itu juga bisa banget. Jadi studio misalkan, itu juga oke banget. Nah, sebelum lanjut lagi ke atas, saya mau kasih tahu juga, jadi sudah ada ruangan yang memang disiapkan oleh developer untuk jadi ruangan cuci atau laundry ya. Jadi mesin cuci bisa taruh di sini, udah ada instalasinya. Jemurnya bisa teman-teman manfaatkan di area sini misalkan, atau misalkan ada tanah lebih bisa di area belakang. Jadi nggak perlu jemur bajunya di depan rumah. Ruangan terakhir adalah area ART. Jadi area ART-nya teman-teman nih kita bisa lihat ya, ini cukup masih oke lah. Dan ditambah ada kamar mandi dalam. Oke, yuk sekarang lanjut kita lihat ke lantai 2. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya juga mau info. Jadi ketika kita review rumah ini, total unit itu kan sebenarnya ada 30. Dan yang sudah sold out itu kurang lebih sekitar 80%-nya. Jadi teman-teman nih kalau suka dengan konsep rumah ini dan juga lokasi yang bagus banget, bisa langsung tanya-tanya ke link yang ada di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi yuk. Kita sekarang lihat ke lantai 2-nya. Nah, yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, sebelum sampai atas, saya mau info juga nih. Ada skylight-nya yang besar banget nih ya di selasar dari tangganya, jadi membuat area sini tuh terang, nggak perlu pakai lampu di siang hari. Nah, kita sampai nih di lantai 2. Begitu sampai, saya langsung akan bahas dulu. Jadi ada area balkon yang menghadap taman di belakang. Nah, ini lihat ya. Dan ini juga ada akses untuk mau ke atas ya, untuk ke decknya. Nah, ini bisa buat area-area santai yang view-nya langsung ke area taman yang ada di bawah. Oke, lanjut lagi. Di sini terdapat 3 kamar tidur. Ini kamar tidur yang pertama untuk kamar tidur anak. Yang itu kamar tidur yang kedua sebelah sini. Tadi itu kamar tidur utamanya. Nah, ini juga ada ruangan multifungsi, bisa buat ruang baca, bisa ruang buat belajar anak, atau misalkan Anda mau buat ruang keluarga di lantai 2 pun juga masih bisa. Nah, sekarang lanjut yuk kita lihat ke dalam. Yuk kita masuk. Nah, ini kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya besar, bentuknya letter L. Jadi teman-teman bisa lihat ke sebelah sini, ada pencahayaan yang besar banget di sini kacanya. Jadi untuk sirkulasi udara di setiap kamar di rumah ini, berita baiknya semuanya sudah ada. Lalu juga ada lemari yang besar, ada area duduk-duduk, kasurnya juga ini di custom. Ini juga pasti membuat anak-anak nyaman sekali tinggal di sini. Oke, lanjut. Nah, kita ke kamar berikutnya melalui akses kamar mandi connectingnya. Jadi nanti saya lihat dari sini. Nah, nanti untuk kamera dari arah dalam. Oke, yuk kita masuk. Nah, saya udah di kamar kedua. Jadi teman-teman sini kita lihat yuk. Jadi ada connecting pintu di sini. Di antara 2 kamar tidur anaknya terdapat 1 kamar mandi nih. Nah, ini lihat deh, kamar mandinya juga cukup nyaman ya, tidak yang kecil, tapi cocok lah untuk kamar mandi anak. Dan ini kamar tidurnya yang kedua, tetap ada jendelanya. Ini areanya yang di bawah itu adalah yang tadi foyer pas begitu masuk ke rumahnya. Jadi yang tingginya sekitar 6-7 meter itu view-nya dari sini. Nah, lihat juga nih teman-teman, ini bisa jadi inspirasi banget kalau nanti teman-teman beli yang tipe ini, yang tipe Viola 8x11. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan dibuat seperti ini, jadi di atas bisa untuk taruh-taruh buku dan lain-lainnya. Di sini bisa meja belajar dan juga lemarinya juga sudah sepaket nih. Saya suka banget dengan perpaduan warnanya ya, antara biru dengan tone warna kayu. Oke, dan ini masih spesius banget ya untuk ruangannya. Dan ininya, kita akan masuk ke kamar utamanya. Yuk, ini kamar utamanya keren banget sih. Begitu masuk, di sini ada
pintu lagi. Ini adalah pintu untuk ke balkon samping. Jadi di kamar utamanya pun ada balkon yang bisa Anda manfaatkan untuk bersantai, atau misalkan Anda mau olahraga nge-gym yang ringan-ringan ya, bisa Anda manfaatkan di sini. Lalu ini dia, ini ruangannya ada terbagi jadi dua kalau saya nyebutnya. Di sini dia area untuk misalkan Anda mau kerja di dalam kamar, area untuk istrinya atau pasangannya untuk berdandan, tapi tetap nih dapat pencahayaan yang maksimal banget di kanan dan kiri dari area kasurnya. Ini juga muat untuk ukuran king size dan ini lega banget, spesius banget. Nah, teman-teman juga di sini bisa dimanfaatkan untuk area lemari dan juga di sebelah sini untuk area TV-nya. Ini ceilingnya juga tinggi banget ya teman-teman, kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter. Jadi berasa banget rumah itu lega dan juga mewah banget. Terakhir ada kamar mandi dalam sebelah sini. Nah, ini kamar mandinya ya teman-teman, cukup besar. Jadi di sini ada area kacanya juga. Nah, ini yang view-nya ke depan ke area foyer tadi di bawah. Lalu di sini juga ada pencahayaannya dan ini juga, wah ini sih keren banget sih, Mas Anda suka banget. Nah, teman-teman kita udah lihat nih rumahnya dari lantai 1, dari lantai 2-nya, ke area taman dan area beberapa area multifungsi di rumah ini. Nah, setelah ini kita akan bahas yang seru banget nih, yaitu kita bakalan bahas harga, cara bayar, hitung-hitungannya, serta kita akan tes aksesnya. Sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk cara bayar yang tipe Viola ya, 8x11. Yang kita review ini kan rumah contohnya luasannya 132 meter persegi karena irregular. Tapi tipenya ada yang 8x11. Nah, kita akan hitung nih, tipe yang masih available yaitu tipe standar 8x11. Berapa sih harga dan cara bayarnya apa aja? Cara bayar itu ada 3, cash keras, cash bertahap, dan juga KPR. Cash kerasnya itu harga 2.180 juta rupiah. Sekarang yang kedua dengan cash bertahap 6 hingga 12 kali. Kita hitung yang 12 kali ya. Untuk cicilan per bulannya setelah UTJ 10 juta adalah Rp216.807.200 selama 12 kali. Jadi harga rumah totalnya adalah Rp2.268.072.000. Oke, untuk yang KPR harganya Rp2.336.114.160. Kita akan pakai yang DP 10%. Kalau cicilannya 20 tahun, per bulannya sekitar Rp13.875.588. Dan teman-teman kalau misalkan mau tanya lebih detailnya ada promo apa, lalu gimana sih cara kalau mau langsung lihat lokasi atau tanya-tanya lebih detail, caranya gampang banget, langsung aja klik link di deskripsi. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, siapapun yang dapat informasi dari Fame Estate sudah kami briefing, Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres, lanjut yuk. Sekarang kita akan tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari Eastern Urban Capital. Kita akan lihat nih ke pintu tol dan juga stasiun berapa menit ya kira-kira. Kita akan lihat contohnya. Let's go. Nah, di sebelah kanan kita nih ada Rumah Sakit Cinta Kasih, rumah sakit umum ya. Jaraknya itu sekitar 2 menit aja dari lokasi Clarity House. Nah, sebelah kanan kita ada McD nih, bisa ditempuh dalam kurang dari 5 menit. Dekat banget kan? Nah, itu dia ke dalam sana ke stasiun Jurangmangu ya. Nah, kita lanjut ke pintu tol. Waktunya sekitar 16 menit. Kebetulan kita tes aksesnya siang hari ketika jam pulang sekolah plus lagi hujan. Oke, sekarang kita sampai di pintu tol Pondok Aren 2. Kita stop waktunya ya. Oke. Oke, sekarang kita udah beres nih tes aksesnya dari Clarity House ke stasiun Jurangmangu dan juga pintu tol Pondok Aren 2. Waktunya kita lihat lagi ya, 16 menit 50 detik. Nah, ini tadi karena trafiknya lagi gak padat karena jam pulang sekolah. Jadi tadi gantian ya, karena banyak banget sekolah di sekitaran sini. Ada SD, ada SMP, tadi juga ada Al-Kausal juga, ada juga pom bensin, ada McD, ada rumah sakit. Tadi ada 2 rumah sakit bahkan yang kita lewatin. Jadi teman-teman, fasilitas di sekitarnya pun sudah lengkap banget nih. Kalau teman-teman butuh mau transportasi, ada stasiun kereta api Jurangmangu, ada juga pintu tol dan masih banyak lainnya. Jadi sudah lengkap dan enak banget nih kalau teman-teman mau akses ke Jakarta ataupun ke daerah Tangerang.